Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nanti di akhirat kita akan datang. Manusia datang berbondong-bondong. Jin pun datang. Karena manusia dan jin ini beda dengan makhluk yang lain, guys. Dua makhluk ini akan dimintai pertanggungjawaban. Karena mereka ada perintah untuk beribadah kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, berbakti, menyembahku. Kata Allah. Maka tentu mereka akan ditanya, ada perintah, apakah dikerjakan atau tidak? Kan gitu, guys. Lalu mereka akan datang. Ya, oke, kita cerita manusia aja lah, nggak usah cerita jin ya. Cerita manusia. Manusia diperintah sholat, manusia diperintah puasa, manusia diperintah zakat, manusia diperintah umroh, manusia diperintah haji, manusia disuruh berbuat baik, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, menegakkan keadilan, membela Islam, menolong agama Allah. Banyak perintah-perintah. Lalu itu dikerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Ada yang dikerjakan justru maksiat, ada yang dikerjakan justru kemungkaran. Sekecil apapun akan ditampilkan, sekecil zarah pun akan ditampilkan. Ya, beruntunglah orang-orang yang berbuat baik karena mereka akan datang kepada Allah dengan janji Allah atas pahala yang berlipat-lipat. Sementara yang datang dengan segala kejahatan akan dibalas dengan 1 kali lipat. 1 kali lipat, tapi kan sudah cukup sengsara, guys. Jadi jangan tertipu ya, akan cuma satu. Satu sudah cukup menghancurkanmu. Nah, nanti mereka akan datang. Kita akan datang, guys. Manusia akan datang. Bangsa jin juga akan datang. Dilayani oleh para malaikat. Mana balasan Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah yang pernah saya buat? Malaikat akan menunjukkan catatannya. Ini catatanmu. Malaikat Raqib Atid mencatatmu. Ini pahalamu, ini dosamu. Ini yang kau kerjakan, ini yang kau lalai. Ini yang kau kerjakan dengan ikhlas, ini yang tidak ikhlas. Cari muka kepada orang lain. Ini yang kau mengkhianati agama ini. Ini yang kau zolim kepada orang lain. Akhirnya, guys, nanti ditimbang. Ya, pahala itu semua ditimbang. Kejahatan ditimbang. Mana yang paling berat? Ya, segala kebaikan, amal ibadah, ini pahalanya sudah ngumpul. Segala keburukan, kejahatan, kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran ini. Lalu kemudian apakah impas? Ternyata tidak. Mungkin lebih berat, lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Apakah kalau kemudian lebih banyak pahala dari dosa lalu dia masuk surga tanpa dihisap lebih lanjut dan tanpa dirodam dulu di neraka? Guys, orang walaupun pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dosanya itu harus dia pertanggungjawabkan dan harus dia mendapat hukuman atas dosanya itu. Jadi tidak itu langsung terhapus gara-gara dia punya pahala. Enggak, guys. Kecuali Allah berkehendak lain. Mau mengampuni dia, memaafkan dia, dia nggak boleh masuk neraka, dia harus masuk surga. Itu lain, dapat syafaat Nabi, lain lagi. Ya, guys. Nah, jadi kita akan datang menuntut semua itu. Dilayani oleh Allah. Ya. Dalil ini saya kemukakan bahwa ada pertanyaan, apakah kita akan dilayani? Siapa yang melayani? Bagaimana nasib kita nanti di sana? Apakah kita ditelantarkan di padang mahsyar yang katanya luar biasa, panasnya seperti sejengkal matahari dari ubun-ubun, sampai-sampai peluh kita bisa menutupi hidung kita dan tenggelam, sampai ada orang yang mengatakan, ya Allah, begini beratnya cobaan keadaan di akhirat ini, daripada seperti ini lebih baik engkau masukkan aku ke dalam neraka, padahal neraka lebih parah lagi. Nah, Allah berjanji Allah akan hadapi kalian. Ya. Semua tuntutan kalian akan diterima. Semua amal kalian akan ditimbang menjadi amal pahala. Kejahatan kalian, keburukan kalian juga akan ditimbang menjadi dosa. Kalian layak masuk surga, masuk neraka, tapi yang punya dosa tetap masuk neraka kecuali ada ampunan Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Nah, apa jaminannya? Jaminannya adalah Al-Quran. Lihat surat Al-Qasas, surat Al-Furqan
ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala gini, guys. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali faja'alnahu haba'am mansura. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi guys, artinya begini. Kita kan menuntut terhadap pahala-pahala kita. Tapi sebenarnya bagi Allah Ta'ala itu semua apa sih artinya? Ternyata kita datang hanya menuntut balasan, bukan menuntut senangnya Allah, ridhonya Allah. Maka Allah jadikan segala amal ibadah mereka itu berterbangan. Inilah amal ibadah yang kalian tuntut. Ternyata kalian tidak menuntut ridhonya Allah, yang kalian tuntut hanya amal. Maka beruntunglah Allah yang mampu, beruntunglah orang-orang yang mampu menyampingkan kepentingan atas pahala itu, karena ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan untuk mendapat ridho Allah. Kalau Allah ridho, pahala pasti dicatat, pasti diberikan. Surga insya Allah pasti dapat. Tapi kalau Allah tidak ridho, banyak pun pahala kita, banyak pun kebaikan kita, bukan tidak mungkin ternyata nanti kita masuk dalam nerakanya Allah. Berdasarkan pengadilan itu yang ada di akhirat. Guys, apa yang dimaksud dengan amal mereka di sini? Adalah amal-amal mereka yang baik-baik, yang mereka kerjakan di dunia. Amal itu tidak dibalasi oleh Allah karena mereka tidak beriman. Orang Islam saja, orang Islam guys, itu bisa tidak dibalasi pahalanya. Dia sudah berbuat baik, tapi ternyata kenapa pahala saya tidak ada? Ternyata pahalanya batal atas kejahatannya misalnya. Pahalanya batal atas ketidakikhlasannya. Dia berbuat bukan karena Allah, maka tidak dicatat. Ya kan? Nah, itu orang Islam, apalagi orang kafir berbuat baik tapi tidak dibalas oleh Allah. Kenapa? Tuhannya lain. Keyakinan atas surganya beda. Akhirat mana yang mau dia datangi? Akhirat cuma satu dari sisi Allah. Tuhan cuma satu, nggak ada Tuhan yang lain. Dia mau datang ke Tuhan yang mana? Dia bilang ini agama kami. Agama kamu di mana? Agamamu akan diadili. Kamu akan diadili atas agama-agamamu itu. Maka semua amal ibadah mereka akan dicampakkan bagaikan debu yang berterbangan. Inilah guys penjelasan atas Al-Furqan ayat 23. Semoga kita memahami dan kemudian mudah-mudahan kita ikhlas beramal ibadah untuk mencari ridho Allah. Percayalah pahala insya Allah dapat. Ya, tapi jangan sampai berbuat dosa. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kita harus saling menguatkan. Ya, apa yang saya sampaikan juga ini harapannya adalah untuk menguatkan iman dan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.